Halo, selamat siang teman-teman ALS 81 dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di Apa Kabar ALS 81. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan rekan kita, pasangan Mbak Sri Mulyatun dengan Mas Hendro Lukito. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah kabarnya baik. Senang sekali bisa jumpa lagi ya di sini dalam bincang-bincang kali ini. Dalam acara kali ini kita pengen mengenang masa kita zaman SMA. Bisa kita diceritakan waktu mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau nanti teman-temannya juga. Mungkin dari Mbak Mulyatun dulu ya, divorce. Iya, untuk saya ya yang berawal masuk SMA 3 itu ada di 16, kemudian 1 IPS 3, dan kemudian berlanjut di 2 IPS 2, selanjutnya ada di 3 IPS 1. Iya. Halo Mas Hendro. Selamat sore. Saya dari SMA 3 itu 18 terus di 1 IPS 3, 2 IPS 2, terakhir di 3 IPS 3. Pernah sekelas nggak? Pernah di 1 IPS 3. Nah, jadi di Cinta lama bersemi kembali. mungkin Ceritakan Mbak, teman-teman zaman SMA dulu, siapa saja yang pernah sekelas atau mungkin ada apa ya, kesan-kesan, pengalaman yang berkesan lah zaman SMA. mengenang SMA 3 itu memang apa itu masa yang paling indah ya, paling menyenangkan di perjalanan waktu hidup ini. Jadi itu di SMA yang kelas 1 IPS 3 itu saya punya grup namanya kelompok Mega Mendung gitu. Waduh, ternyata Iya, itu dia punya grup juga. Iya, dari situ persahabatan kami itu sangat erat sekali, di mana yang terdiri dari Mbak Uut yang sudah almarhum, terus Dewi yang di ada Aceh ya? di Aceh itu ya, kembali ke desanya dia sekarang ini. Kemudian sahabat saya satunya itu Jen Sahartian itu. Jadi di situ kita bertemu, sering berkumpul, sering makan-makan, sering bersendoguro gitu. Di rumahnya Jen Sahartian yang di Jalan Erlangga nomor 21 gitu. Jadi markasnya di sana ya. Iya. Menyenangkan Iya. sekali. Iya. Gimana kalau Mas Hendro? Ada teman-teman yang akrab atau kenangan yang menyenangkan? Terutama di 1 IPS 3. 1 IPS 3 itu kenangan yang pernah mengalami itu camping di Kopeng selama sebanyak 22 orang. Banyak juga ya, bisa camping Kompak bareng. banget. Mereka Kompak bener. Kompak banget. Terus nama-namanya masih inget nggak temen-temennya? Adi Yuliawan, Kristianto, pacar yang pensiunan itu. Yang kemarin pernah ngumpul di Pak ya kalau nggak salah. Om Kris, berarti yang di itu, yang sekarang punya di Kopeng itu, punya rumah makan. Di Kopeng sekarang kan masih tidak ada di Kopeng. Banyak. Iya. Yang perempuan yaitu Ii guru itu. Ii Herina. Oh, istrinya Mas Edi Purnomo. Oh iya, anjir. Terus banyak banget Viviana, Mbak Neni. Oke. Mbak Nini, terus banyak Sri Mulyatun,
Sri Utami. Sri Utam, oh yang sudah meninggal itu. Yang Ya. banyak banget. Dia itu kompak 22 orang piknik, termasuk Banu kamu yang meninggal. Mbak siapa? Banu, panggil yang dulu yang ada ini. Oh Mbak Nunu, Yang main kakaknya Mas Jenny. Ya, Oh, dulu pernah sekelas juga. Yang rumahnya itu waktu itu kalau nggak salah di daerah dekat Akpol itu ya? ya di Ada. sekitar situ. Anjir, kayaknya itu pernah SMP 5 dulu juga beliau kan? Iya. Kompak banget. 1 PS3, terus 2 PS2, terakhir aku di 3 PS3. Nah, ini setelah SMA melanjutkan kemana, Mbak Moyato? Iya, saya melanjutkan di PAHP ya, jurusan akuntansi. Namun sebelumnya saya itu awalnya kepengennya di jurusan hukum di Undip, tapi akhirnya pilihan kedua, yang pilihan apa yang pertama itu ekonomi, yang kedua hukum. Selebihnya saya ini karena saya ini aslinya kepingin di jurusan hukum dan tidak diterima, belakangan dalam waktu perjalanan hidup ini kok nuansa hati ini tetap ingin memperjuangkan yang kaitannya dengan persoalan hukum gitu, menjiwai sekali gitu. Dari yang saya kebetulan juga pernah jadi ini ya, ketua KPI Koalisi Perempuan Indonesia yang bergerak di persoalan hukum yang eksis dengan persoalan perempuan. Itu kan kebanyakan mereka anggotanya juga para lawyer gitu ya, juga berdampingan dengan LBH APIK namanya. Jadi ini sangat erat sekali dengan persoalan hukum, yang mana hukum ini sangat dominan di dalam jiwa saya, kurang lebihnya itu. Jadi kayak persoalan kesetaraan gender, persoalan anak-anak marginal, kemudian perempuan yang kena kasus-kasus KDRT, persoalan perempuan yang ada di lokalisasi, itu saya sangat bagaimana apa yang mereka rasakan itu, saya merasakan bahwa ini adalah tuntutan yang harus menjadi kesetaraan gender untuk diperjuangkan. Kurang lebihnya itu sementara. Ternyata banyak sekali ya pengalamannya di luar yang tidak kita kira loh. Ternyata seorang Mbak Mulyato, seorang aktivis. Ya, saya seneng demo itu, seneng saya. Jadi saya kadang pernah dijuluki wah ratune demo metu. Oh gitu. Itu kira-kira tahun berapa ya Mbak? Itu tahun sekitar 2004 ya, menjelang pemilu yang setelah reformasi itu. Jadi gerakan perempuan itu juga sangat dominan setelah Bu Megawati naik jadi presiden. Kemudian gerakan perempuan itu mulai eksis untuk di Kota Semarang itu. Kebetulan saya pas itu belum jadi ketua, tapi masih menjadi anggota saja. Tapi sudah sangat menjiwai sekali gerakan perempuan. Dari cara bicaranya saja sudah saksep dan tegas sekali, mantap pokoknya. Iya, saya jadi pernah saya itu saya kan orang pasar juga ya. Karena saya jurusan ekonomi itu, kehidupan saya itu di pasar gitu. Saya punya toko itu toko buku ya. Awalnya toko buku. Toko bukunya sepi, saya ganti toko warung makan, sepi, saya ganti, saya jualan sayur. Jadi aneka jualan yang di pasar itu pernah saya geluti. Dan anehnya panggilan kegiatan keorganisasian, kalau saya ditelepon itu toko langsung saya tutup, saya berangkat untuk berorganisasi. Berarti jiwa organisasinya memang iya, nasional juga kalau melihat persoalan, karena kan persoalan orang kampung, persoalan ya dinamika, karena saya sebagai aktivis itu kan cenderung emosional gitu. Jadi kadang ngerem emosi itu sangat sulit kalau memang tidak pas pada belum tersalurkan ya. Pernah saya itu sakit gara-gara saya suruh naik panggung itu saya jadi sehat. Bro, ada pengalaman di luar apa?
ya sekolah dan setelah SMA 3 Kak Tuban. Karenanya anak-anak SMA 3 itu Budi Belor, Ari Jimpe, Ini, Sali, Robini, Yeye, itu ada. Oh itu barengan mereka di Siti Kubang. Aku bang dulu aku. Oh iya. Sebelum Kalau nggak salah kampusnya di juga Pandanaran yang Ugas itu ya, yang dekat lapangan apa itu ya? 8384 sebagai pindah di Sampang. Oh udah pindah. Iya. Nih sekarang pengalaman keluarga. Gimana bisa cerita sedikit? Iya, ceritanya yang bersambung kami ini jadi apa itu keluarga itu ya sangat kalau di pikiran sangat tidak nyana gitu ya. Saya udah berumah tangga udah lama sekali, terus kemudian suami meninggal karena sakit dan saya sudah menjanda sekitar 4 tahun. Dan saya itu sebenarnya ya udah nggak pengen nikah, udah tua, udah malu gitu ya, punya anak cucu. Tapi berapa Mbak? Jewu dikaruniai putri berapa? Putra. Anak saya laki 3, 1 perempuan, yang cewek yang belum menikah. Berarti 4 orang. Ya, 4 orang, 3 cowok, 1 cewek. Ya. Dan mereka semua udah berkeluarga, ada di luar kota semua. Oh, berarti tinggal sendiri ya di Semarang. Semarang ya. Tapi sekarang ada yang anak saya yang laki 1 ada di Semarang. Oh, pindah ke Semarang ya. Jadi bisa Ya, Oh, ya. Kemudian dengan Pak Indro ini ya chemistry-nya masuk aja gitu. ternyata Ternyata ya kekepoan ini kekepoan saya aja gitu loh. Teman-teman apa itu nyamperin si Hani bilang ke saya, "Mul, Indro dolan omahmu entuk ra, Mul?" ternyata ini ya dari sebetulnya ada yang bersemi kembali. Saya cuma setelah lewat 43 tahun itu ya, saya enggak sing namanya Hendro itu sing kayaknya apa aku gitu ya. Sudah sempat lupa juga. Sempat lupa wajahnya yang seperti apa. Saya bertemu pertama kali setelah lulus SMA itu pernah sekali waktu saya itu motor saya mogok mau berangkat kuliah, di depan aku bang itu saya lihat Hendro, tolong betulin motorku, Ndro. Itu waktu zaman kuliah ya, terus kemudian sudah nggak pernah ketemu lagi. Itu waktu Alsto punya kegiatan bakso, saya jarang ketemu sama namanya Hendro, sudah pernah ketemu. Jarang datang juga ya. Iya, jadi saya sama sekali nggak pernah ketemu lah. Terus pas itu saya tanya siapa ya sih punya nomor Hendro ya. So, saya Mbak, lanjut cerita yang dengan Mas Hendro gimana? Ayo. Itu memang seru ya jadinya. Yang terkait kenapa saya ingin awalnya saya sudah tidak ingin menikah lagi ya, tetapi karena panggilan dari yang di atas itu ya untuk hidup berumah tangga lagi. Saya tanya ke anak saya ada yang enggak boleh, ibu nggak boleh nikah lagi. Oh, ada sempat yang ada yang nomor 2 sama yang ragil itu. Kenapa harus nikah Bu? Ya ibu sih pingin punya teman, kan kalian kan sudah pada berkeluarga, berpergian dari sini. Nanti nek ibu sakit ya, terus kemudian kalau ibu kan kalian kan juga punya teman, butuh teman. Kehidupan berkeluarga itu kan butuh teman. Ibu kalau tua sendirian di rumah, nggak ada teman kan ya sepi. Kan pengen juga cerita, kalau kesah, kalau ada apa-apa tentang ibu kan kalau punya teman kan bisa saling untuk berbagi enggak ibu enggak boleh nikah Mas. Mungkin mereka itu malu ibu yang sudah sepuh gitu ya, sudah tua gitu ya. Tapi saya merasa karena
panggilan apa ya yang tidak tahu Allah memberikan. Ya saya mau kalau anak-anak saya mau. Kemudian nanti kalau anak-anak saya pas pulang, coba Mas Hendro menemui anak-anak saya. Kalau mereka ya aku ya, itu aja intinya. Sempat berapa lama itu? Ya perjalanannya hampir 1 tahunan saja, tidak lama sebenarnya. Jadi sebenarnya saya jauh sebelum itu ada yang mau menjodohkan saya, teman saya. Harus juga. Aku tahu, karaktermu tahu. Kita itu kakak temen ya, masku ya memang. Dia aku ngerti, aku senengnya yang politik. Kakakku ki seneng wis pokoknya siso nyambung ya. Ndak aku itu apa iso aku saya bilang aku ndak mau berumah tangga. Terus berapa itu selang kemudian berapa lama itu kok Hendro itu aku itu teman-teman yang kayak bully Hendro itu saya kepo itu. Akibat kekepeotan saya bilang Hendro gini, kenapa sih kok nganu aku gitu, kok peduli mbak aku nih. Ya wis nek ora gelem dipedulike ya ora apa-apa kok, mong aku ya cuma nganu ingin sekedar tahu aja. Kemudian kok berlanjut itu Hendro juga artinya sok kasih sapaan ya, sapaan di WA itu selamat pagi, assalamualaikum gitu kata-kata. Bermula dari situ ya, Iya. terus mulai jadi tambah tersentuh, Iya, terus mulai tambah ternyata dalam. kok banyak untean kata yang bermakna yang Hendro ungkapkan, bahwa misalkan kalau ngomong itu dipikir dulu, jangan kalau ngomong itu dipikir dulu, jangan asal ngomong gitu. Sentuhan-sentuhan kalimat-kalimat yang begitu bermakna dari Hendro itu kadang membuat saya ini sudah tua tapi kurang dewasa di dalam mengolah kata. Kadang saya sangat emosional juga. Saya sudah cukup lama kita berbincang-bincang ini. Iya, ini waktu kalau untuk berbicara yang seperti ini tidak akan habis bagi saya. Energi saya akan aktivis peluang. Iya, kelihatan sekali kalau bicara dengan aktivis pasti bisa sangat panjang dan ini. Tapi karena waktunya sudah mepet ya Mbak ya, ini sudah kasihan juga, udah lama kita minta waktunya Mbak dan Mas. Mas. Untuk closingnya Mbak, closing statement untuk teman-teman, Monggo Pak Indra aja. Closing saya, mungkin saya ini ya, artinya mungkin saya bisa memberi manfaat kepada artinya saya karena ini ya sudah berkeluarga dan ingin mendapatkan kehidupan keluarga baru, jika saya memberi manfaat akan tidak ada salahnya kalau itu nanti berguna untuk kehidupan akhirat saya. Amin, setuju sekali. Sebentar, kita ada sedikit. Terima kasih. Manfaatnya. Mas Hendro. Demikianlah teman-teman, bincang-bincang kita hari ini dengan pasangan yang bertemunya sudah di usia senja, tapi kelihatan masih sangat romantis. Terima kasih sekali Mas Hendro, Mbak Mulyatun atas waktunya, atas diundang di acara.